Yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose, lose. Yeah, it's like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pasar valuta asing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akbar Rizky Hanafiah. Saya Hanisha Fitri. Saya Niken Hananta Putri. Saya Nora Sifa. Dan saya Rifka Anissa. Definisi dari pasar valuta asing sendiri itu adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Aktivitas ini dalam pasar valuta asing disebut pertukaran falas yang dilakukan perorangan ataupun perusahaan. Dan alat transaksi yang dapat diterima di negara lain dikenal dengan nama valuta asing atau falas. Juga tempat transaksi falas disebut pasar valuta asing. Lalu ada 3 fungsi dari pasar valuta asing. Yang pertama adalah transfer daya beli tentunya. Adalah dari transfer daya beli adalah dari satu negara ke negara lain dan satu mata uang ke mata uang lain. Fungsi clearing sendiri, fungsi dari clearing internasional yang dilakukan pasar valuta asing berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan pasar modal. Lalu yang kedua ada pemberian kredit perdagangan internasional, yang di mana sebagian besar tergantung pada fasilitas kredit, ataupun eksportir mungkin mendapatkan kredit pra pengiriman pasca pengiriman. Lalu yang ketiga ada penyedia fasilitas lindung nilai pasar, yaitu valuta asing menyediakan fasilitas hedging atau lindung nilai hedging mengacu pada perlindungan risiko ekspor dan menyediakan mekanisme bagi eksportir dan importir juga tentunya untuk melindungi dari terhadap risiko fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya ada jenis-jenis valuta asing. Yang pertama ada pasar spot. Pasar ini di mana transaksi pertukaran valuta asing dilakukan untuk pertukaran yang segera, yaitu selambat-lambatnya 2 hari kerja. Pasar spot menggunakan kurs spot atau kurs mata uang saat transaksi atau nilai tukar berjalan suatu falas. Lalu yang kedua ada pasar forward. Pasar yang berjangka di mana transaksi jual beli valuta asing dilakukan untuk penyerahan di masa yang akan datang dan kurs yang digunakan adalah kurs forward. Transaksi ini dilakukan melalui telepon atau teknologi informasi tanpa harus bertemu langsung. Lalu yang ketiga ada pasar future. Pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang mendapatkan perdagangan valuta asing pada waktu, harga, dan tempat tertentu yang telah disepakati. Pasar ini didasarkan pada sekuritas-sekuritas jangka pendek seperti emas dan valuta asing. Lalu yang keempat ada pasar opsi. Pasar yang menggunakan kontrak didasarkan hak untuk memilih menggunakan opsi atau tidak. Opsi uang dikelompokkan menjadi opsi beli atau call option dan opsi jual atau put option. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama ada inflasi. Tingkat inflasi mempengaruhi perubahan kurs. Apabila inflasi suatu negara rendah, maka nilai tukar mata uang asing mengalami apresiasi. Akibat inflasi yang rendah membuat permintaan barang tinggi di pasar internasional. Lalu yang kedua ada suku bunga. Apabila suku bunga bank dalam negeri tinggi, maka investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Yang ketiga ada stabilitas politik dan ekonomi. Negara dengan kondisi politik dan ekonomi stabil cenderung memiliki mata uang yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu pelaku pasar valuta asing. Yang pertama ada dealer, yang kedua ada pialang, yang ketiga ada bank sentral, yang keempat ada dunia usaha, yang kelima ada perusahaan manajemen investasi. Selanjutnya, tipe transaksi pasar valuta asing. Yang pertama itu ada spot, yaitu transaksi falas dengan penyerahan saat itu juga. Transaksi ini diselesaikan dalam 2 atau 3 hari. Yang kedua ada forward, yaitu transaksi dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu berdasarkan jumlah mata uang lainnya dengan kurs yang ditetapkan sekarang, dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan atau dengan negosiasi. Yang ketiga ada swap, yaitu transaksi pembelian dengan penjualan sejumlah mata uang tertentu secara simultan pada 2 tanggal tertentu.
Kedua transaksi tersebut dilakukan dengan bank lain yang sama. Selanjutnya ada tipe transaksi pasar valuta asing. Yang pertama ada kurs silang, yaitu transaksi yang melibatkan dua mata uang yang bukan mata uang domestik dan tidak termasuk dolar AS. Yang kedua ada arbitrage segitiga kurs yang tidak seimbang, yaitu memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar untuk mendapatkan keuntungan. Teori penentuan kurs. Yang pertama ada teori penentuan kurs Purchasing Power Parity atau PPP. Teori PPP ini erat kaitannya dengan dalil suatu harga atau law of one price, yaitu pasar kompetitif yang bebas dari biaya transportasi dan hambatan-hambatan resmi perdagangan. Tarif barang-barang sejenis dijual di berbagai negara dengan harga sama apabila harganya dinyatakan dalam satuan mata uang yang sama. Teori PPP ini dapat dibedakan menjadi dua versi, yaitu yang pertama versi absolut untuk menyatakan PP absolut, misalnya PI rupiah adalah harga rupiah Indonesia dan PI dolar adalah harga dolar Amerika. Yang kedua ada versi relatif. PPP relatif menyatakan bahwa perubahan persentasi dalam kurs antara dua mata uang selama periode tertentu sama dengan selisih antara persentasi perubahan atas tingkat harga berbagai negara. Lalu yang kedua ada teori penentuan kurs Fisher Effect dan internasional. Teori penentuan Fisher Effect, teori internasional merupakan teori yang menjelaskan bahwa pergerakan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain disebabkan oleh perbedaan suku bunga nominal yang ada di kedua negara tersebut. Mata uang pembandingnya adalah dolar Amerika Serikat. Menurut teori IV, terjadinya perbedaan tingkat bunga antara dua negara disebabkan adanya perbedaan ekspektasi terhadap tingkat inflasi. Berikut adalah referensi dari kami, yaitu dari Geometri Abidin yang berjudul Pengantar Ekonomi Internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pasar valuta asing. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas ataupun suara yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.